Oke, bertemu lagi bersama saya Febio Saputra di channel Febio Saputra ini. Dan pada saya biasanya suka mereview salah satu konten smartphone atau bahkan pun motor. Nah, di konten saya ini saya akan membahas mereview salah satu mobil. Namun mobil ini bukan mobil baru, tapi ini mobil BRV tipe E tahun 2016. Dan biasanya kan memang saya mereview barang-barang yang baru. Untuk kali ini kita akan mereview barang mobil bekas, dan mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk seperti kalian yang memiliki keluarga banyak ataupun ingin membeli mobil ini. Di bagian depan kita melihat yang paling menonjol, yaitu ada salah satu grill. Grill ini dilapisi list chrome berwarna putih dan ada logo Honda. Di bagian bawah ada salah satu ventilasi udara, atau ya bisa, jika mobil ini dikendarai kan otomatis ada udara yang masuk ke dalam mesin dan ke radiator, sehingga mesin tersebut bisa dingin. Jadi istilahnya dari lubang-lubang grill di sini bisa menjadi salah satu sistem mesin agar tidak panas tentunya. Di bagian depan ada salah satu lampu bohlam di bagian sini, dan ini bukan full LED semuanya. Jadi untuk lampu terlihat mengotak dan memanjang, namun untuk sein dan lampu depan dan lampu senja semuanya sudah atau belum LED. Dan di bagian bawah juga ada salah satu list chrome, yang ini adalah lampu senjanya dilapisi dengan list chrome. Ya, di bagian samping kita sudah bisa melihat mobil ini. Jadi mobil ini memiliki spion yang bisa kalian lipat secara otomatis dan full LED. Di bagian samping ada custom atau salah satu sein. Di bagian spion ini seinnya sudah LED, dan kalian bisa melipatnya di dalam sehingga spionnya bisa masuk. Oke, iklan dulu. Ada suara motor. Oke, di sini kita bisa melihat ada pembuka pintu lah, istilahnya sudah dilapisi oleh list chrome juga, dan cara membukanya dengan ditarik seperti biasanya, dan ini kedap sekali suaranya. Dan di bagian bawah sama seperti di depan dilapisi oleh list chrome, dan ini adalah satu spoiler, atau ini besi atau apa sih? Enggak sih, ini bukan besi, ini adalah plastik berwarna silver, bukan list chrome ini, dan dilapisi oleh warna hitam seperti ini. Mungkin ini variasi sebelumnya tidak ada seperti ini mungkin ya. Oke, di sini ada ban dari Honda BRV yang ini tidak dirubah sih. Ini ada ban tubeless bertipe 19.5 banding 60 ring 16, dan dengan velg yang cukup bagus sekali. Tidak seperti murahan, tapi seperti kalian ketahui ini adalah Honda BRV tipe E atau terbawah dari Honda BRV tersebut. Dan di bagian sini kita sudah bisa melihat pelindung dari ban yang dilapisi oleh plastik, dan mungkin bisa juga dilapisi oleh list chrome ini, jika Honda berniat untuk melapisi semua bagian ini dengan list chrome. Oke, di bagian samping belakang kita bisa melihat ada salah satu spoiler atau sayap. Di bagian ini kita bisa melihat ini adalah ada salah satu sensor. Enggak sih, bukan sensor kamera, tapi di sini kita bisa melihat ada salah satu sayap dan sirip hiu di bagian atas. Oke, kembali lagi ke bagian belakang dengan ring yang sama, dengan velg yang sama seperti di bagian depan. Oke, kita sudah di bagian belakang, dan Honda BRV ini seperti kalian ketahui ini bertipe E CVT dan memiliki teknologi iVTEC. Jadi di bagian belakang ini kita bisa melihat ada salah satu wiper yang bisa digunakan dengan fungsinya, dan seperti jiplakan mobil Honda biasanya kita bisa melihat list chrome yang dibalut
ada motor. Mungkin kita iklan dulu. Oke, sudah beres iklan. Jadi di bagian bawahnya ada list chrome juga yang melapisi variasi di bagian plat nomor. Di bagian plat nomor mungkin di bawahnya juga ada salah satu plastik, bumper plastik yang mungkin para pengguna BRV bisa mengganti. Jika bosan melihat bumper seperti ini, para pengguna BRV yang sudah memilikinya bisa nge-custom bumper mungkin, karena menurut saya bumper ini sangat standar sekali. Jadi boleh juga sih untuk kalian para pengguna atau pemilik Honda BRV ini bisa mengganti bumper custom atau bahkan bisa menambahkan warna yang berbeda. Di sini mungkin bisa warna merah seperti ini ataupun original seperti ini. Di sini kita sudah bisa melihat di bagian depan ada peredam dari kap yang di bagian depannya atau di bagian atasnya tidak dicat dengan rapi mungkin, tapi tidak perlu juga sih di bagian seperti ini. Yang penting peredamnya bagus dan bisa meredam dengan baik. Oke, untuk kalian yang bingung atau yang masih penasaran dengan spesifikasi dari mesin Honda BRV ini, bisa lihat di sini. Di sini kita bisa melihat ada silinder dari Honda BRV ini memiliki 4 silinder. Dan di sini ada silinder dan berteknologi iVTEC. Sini kita bisa melihat bagaimana instrumen dari mesin tersebut ditata dengan rapi. Di bagian depan terlihat ada salah satu aki merek nggak bisa disebut juga sih. Oke, di sini ada pengecek oli dan ada radiator. Oke guys, kita sudah memasuki bagian interiornya, dan di bagian sini kita bisa melihat dari instrumen setir. Kita bisa melihat ada salah satu bisa mengontrol volume, channel, dan mode. Bisa lihat ke sini, kamera memperdekat. Di sini kalian bisa melihat seperti ini. Dan untuk instrumen dari speedometer ini adalah digital, namun ada aksen analog juga sih. Jadi jika kalian menyalakan mobilnya seperti ini, sini kalian bisa melihat speedometer ini adalah analog tapi dengan aransemen digital seperti ini. Di sini kita bisa melihat ada salah satu kamera memperdekat ke sini. Di sini ada jam, ada kilometer, ada trip A, ada konsumsi BBM, dan ada dari ini adalah BBM tersebut yang ada di mobil ini. Di sini ada salah satu mode parkir. Oke. Mundur, netral, D, S, L. Kita pindahkan ke ke P. Di sini ada RPM kali 1000 per menit. Jadi ini 1000 RPM, 2000 RPM sampai 8000 RPM. Dan di sini ada salah satu tanda bahwa kita tidak menggunakan seat belt, ada ada rem tangan, dan ada pintu yang terbuka seperti itu. Kembali lagi ke sini. Jadi di sini juga ada salah satu airbag atau SRS airbag yang dimiliki teknologi Honda di bagian setir dan juga di bagian dashboard di bagian sini. Kita bisa melihat di bagian depan ada salah satu radio yang bermerek Nano. Di bagian home kita bisa melihat kamera memperdekat. Di sini ada phone, media, setting, nano, ada volume, dan ada aux dan HDMI. Di bagian bawah kita sudah bisa memiliki atau kita sudah memiliki fasilitas di Honda BRV ini tipe terendah dengan instrumen AC yang digital. Ini AC nyala dan ini AC tidak menyala. Di bagian sini ada dari tekanan AC tersebut
dan cool. Ini paling bawah nggak dingin, paling atas dingin. Ya, ada max cool, AC-nya di on off, ada bisa mengarah ke bawah, ke muka sampai dan ke kaki, ada ke muka aja, dan seperti itu. Kita matikan lagi karena BBM-nya hampir habis. Oke, di bagian depan ada salah satu lubang AC di bagian tengah dan di bagian samping seperti ini, dan di bagian depan. Namun di bagian depan ini kita tidak memiliki cup holder atau tempat buat minum. Jadi jika kalian membeli minuman di salah satu minimarket dan minumannya agak dingin, kalian bisa menyimpan di bagian sini. Namun Honda BR-V ini tidak menyediakannya. Oke, kita ke bagian belakang. Oke, kita sudah di bagian belakang, dan dengan aksen atau dengan fasilitas Honda BR-V tipe E ini, kita sudah bisa memiliki fasilitas yang cukup standar atau bahkan melebihi standar. Karena di sini ibarat kita duduk di seperti ini, kalian misalnya punya supir yang males duduk di depan, jadi kalian duduk di belakang. Dengan lihat ini, kaki saya terhadap jok depan ini jauh sekali, jadi kalian bisa sender-sender seperti ini dengan enak dan nyaman sekali. Di bagian samping kanan ada power window, sama juga di bagian sana ada power window juga. Di bagian sini ada double blower atau AC yang bisa kalian gunakan dengan fungsinya. Ya, ini ada 3, 1, 2, 3. Oke. Untuk kalian juga yang memiliki keluarga banyak ataupun anak banyak seperti 5 orang, 4 orang, mobil ini cukup lah menampung 7 atau 6 orang mungkin. Karena di bagian depan 2, di bagian belakang bisa bertiga malahan. Tapi standarnya depan berdua, tengah berdua, belakang berdua. Oke guys, kita sudah memasuki kursi bagian paling belakang, dan di sini kursi ini muat untuk 2 orang saja. Dan jika Anda memiliki keluarga yang banyak, mungkin ini cukup jadi PR juga, karena kursi ini hanya memfasilitasi 2 kursi saja. Dan di sini kita bisa melihat di bagian atas ada salah satu lampu yang masih bohlam juga. Di bagian belakang kita sudah melihat ada speaker dari sound mobilnya, dan di bagian sini kita ada cup holder juga untuk minuman dan power bank. Mungkin bisa untuk menyimpan HP juga di sini, namun dimensinya yang agak kecil sih di bagian sini. Dan di sini juga kita sudah memiliki ada seat belt. Oke, sini aman sekali ya seat beltnya. Di bagian kiri juga ada seat belt yang bisa digunakan atau bisa di-adjust. Di bagian sini kita bisa merubahnya enggak ya? Oke, bisa. Di bagian belakang ada kepala dari dari kursi ini yang bisa digunakan. Bahkan kita bisa mengaturnya dengan sesuka kita ya. Ini paling atas, bahkan sampai atas juga bisa sih. Ini bisa sampai ya, ini bisa, ini bisa. Tapi jika ini kursi dikedepankan, saya nggak sedikit terganggu juga sih. Kita coba ya. Dari tampak sini, lihat kamera. Ini kamera ya sampai gini. Ini standarnya ya, segini. Ini masih enggak dekat juga sih, karena ini masih ada jarak segini lah. Dan jika dikebelakangkan, ini nyiksa banget sumpah. Ini sangat nyiksa kaki kita. Mungkin setengah jam atau sejam kita duduk sini bisa pegel. Oke, langsung saja kita coba mobil Honda BR-V tahun 2016 bertipe E. Oke, kita muter dulu. Nah, untuk Honda BR-V ini mungkin
tahun 2016. Dulu harganya mungkin sekitar 200 jutaan harga barunya. Dan ya namanya juga mobil tahun 2016 bisa dibeli bekas karena produksi tersebut tahun 2016. Nah, kita coba ya. Ini suspensi dari Honda BR-V nya seperti ini. Dan untuk kenyamanan untuk supir juga, awas ada kucing nih. Untuk supir juga, ini untuk power steering setirnya nggak berat. Nah, disitu ada notif bahwa kita nggak pakai sabuk pengaman. Kita harus pakai dulu aja, mungkin seperti ini. Kita coba muter lagi ya. Nah, untuk rotasi roda atau setir dari Honda BR-V ini cukup luas sekali guys. Jadi misalnya kalian mau muter di jalan yang sempit, ini rotasi putarnya cukup luas. Dan remnya cukup pakem juga sih, karena mobil ini rutin di servis dan nyaman digunakan untuk kalian pergi ngantor ataupun pergi ngampus. Oke, kita coba ya. Ini tanpa menggunakan mode Eco dan menggunakan trip A. Kita bisa melihat di sini kita menonaktifkan radio dan mungkin kita akan coba gas-gas dikit ya. Anjir. Ini gasnya, ini matic dan pakai CVT, tapi remnya pakem, terus torsinya gede juga sih. Ini pakai AC juga dan kalian bisa kebut-kebutan dengan mobil matic Honda BR-V ini. Dan mungkin harga bekasnya kalian bisa beli dengan 100 jutaan, bahkan ada yang masih menjual dengan harga 200 jutaan, karena mobil ini sangat bandel dan sangat bisa digunakan untuk anak muda, orang tua, bahkan lansia. Tapi mobil ini cocok untuk remaja, menurut saya. Untuk seumuran generasi milenial cocok sekali dengan setir yang gak terlalu gede. Dan juga ini kita menggunakan mode Eco dan mode Eco-nya nyala di sini. Jika kita gas ya, apakah masih ngegas? Sedikit ada nahan sih karena ini menggunakan mode Eco. Nah, ini jalannya jelek. Kita coba suspensi dari Honda BR-V dengan pelan-pelan. Gak keras sih, empuk, tapi kalian bisa nge-custom suspensi dari Honda BR-V ini dengan suspensi aftermarket. Sini ada jika mundur, kamera belakangnya nyala. Oke, untuk for your information juga, jadi Honda BR-V ini difasilitasi Jadi Honda BR-V ini difasilitasi kamera belakang yang cukup jelas juga, kita bisa lihat di sini. Dan kita balik lagi ya ke tempat tadi syuting. Oke. Dan di sini kita bisa, nih untuk AC-nya dingin. Kita coba ke mode AC tersebut bisa menyerot ke kepala dan ke kaki. Nah, di sini saya sudah mengubah modenya. Namun dari kekurangan Honda BR-V ini, perlu kalian ketahui bahwa Honda BR-V ini bertipe E, bukan tipe tertingginya. Jadi ya kalian bisa merasakan lah mana tipe mobil yang tipe mobil yang tipenya tinggi dan kualitasnya juga semakin bagus. Nah, namun untuk Honda BR-V ini di tipe terbawahnya masih tergolong bagus juga di kelasnya sih. Dan untuk ini mode pengoperan ada P, R, netral, D, S, dan low. Itu aja sih, gak ada yang lain-lain kayak itu juga. Dan kalian bisa memonitor spion dengan cara kita bisa mengontrolnya di bagian sini.
Dan untuk kualitas dari suspensinya saya beri nilai mungkin ini bagus banget di kelasnya sih, karena ini bisa termasuk kelas melawan kelas expander ya, bisa melawan expander dan juga Outlander. Mungkin Outlander cuman Outlander mempunyai 4 seater sih, nggak 7 seater atau 6 seater. Kita coba gas juga ya dengan mode Eco. Lihat, ini kenceng banget sih menurut saya, karena mobil ini ditenagai torsi yang gede di kelasnya, bukan jadi kalian bisa misalnya sudah membeli mobil ini kok torsinya kecil gitu kan, tapi menurut saya ini torsinya gede di kelasnya, seperti itu. Oke, mungkin untuk video ini kalian bisa share atau like. Kedepannya kalian pengen saya membuat video seperti apa sih, atau review seperti ini, atau membuat konten gaming, atau membuat konten review handphone. Untuk kalian yang memiliki saran atau kritikan, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk kalian yang baru melihat channel saya ini, boleh subscribe di bawah juga. Oke, thanks for watching, and this is my video. Bye bye.